Kalau di luar kesibukan kantor, organisasi, hobi yang Bapak lakukan apa nih, Pak? Saya tuh hobinya kalau olahraga gitu ya, olahraga tuh berenang, jalan kaki. Terus kalau hobinya itu karena saya sektor retail, saya tuh seneng kekelilingan gitu ya, ke negara-negara tetangga ngelihat sektor. Jadi kuliner, jalan-jalan kuliner, ngelihat konsep retail di negara-negara lain, ikut pameran. Jadi pameran juga saya senang sekali. Itu jadi satu hobi, kuliner, lihat pameran, jalan-jalan ke negara tetangga, terutama saya tetangga dulu, supaya saya yang tadi konsepnya Indonesia bisa menjadi big brother-nya ASEAN. Ya, jadi saya senang ke Malaysia, Singapura, sambil lihat juga kok banyak orang Indonesia tuh kenapa gitu. Makanya saya pingin rumah sakit dari Malaysia tuh buka aja di Indonesia. Ngapain orang ke Malaysia, rumah sakitnya kita bawa ke sini supaya belanja uangnya beredar di Indonesia. Itu hobinya itu ya berenang, jalan kaki, kuliner, jalan-jalan, lihat-lihat. Tapi bukan lihat alam sekali-sekali, tapi saya senang lihat mall gitu di luar-luar negeri. Nah, Ya. dari komparasi melihat dari negara tetangga, apa yang sudah diterapkan di sini, Pak? Yaitu program belanja di Indonesia aja, lalu program VAT refund itu saya ingin juga agar kita bisa mencontoh luar negeri. Pameran, saya senang Indonesia tuh kalau bisa jadi negara pameran, karena saya lihat pameran itu mendatangkan banyak orang turis yang B2B, B2G. Kalau bisa Indonesia tuh bikin G20 tiap tahun, bikin acara sendiri. Davos, G20 atau apa sih, Asia Pasifik. Jadi Indonesia, Bali, Jakarta, semualah, Semarang juga boleh. Jadi negara yang dikunjungi orang untuk berpameran sambil jalan-jalan. Itu pingin sekali saya itu. Ya. Jadi walaupun kita punya ongkos untuk melaksanakan event itu, ada benefitnya juga yang masuk ya, Pak ya? Iya, culture musik kita harus bikin. Jadi kalau mau orang ingat musik ke Indonesia, nah itu harus ada upaya itu. Jangan diambil Singapura terus gitu. Iya. Kemarin Taylor Swift-nya sampai 5 hari ya beberapa hari itu. Rame, Pak. Cosplaynya sampai berapa hari itu, Pak ya? Pas saya tuh juga dari Batam ke sana, itu habis selesai, tukang taksi itu bilang belum pernah dia nganter tuh kayak bolak-balik nyetak duit itu. Jadi tukang taksi di Singapura gara-gara Taylor Swift itu. Coba kalau bisa di Jakarta, Pak ya? Iya, kan tukang taksi kita jadi banyak uang, ya kan? Nah, katanya, uangnya beredar di Indonesia, dia beli, makan, apa. Itu yang saya senang itu. Oke. Tadi Bapak bilang olahraga. Nah, kalau Bapak itu olahraganya sehari atau seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali, paling dikit sekali sih. Hari Sabtu Minggu, kalau hari biasa nggak bisa. Dan itu sudah cukup, Pak ya, untuk membakar lemak, melemaskan otot, udah cukup ya? Iya, sama jalan kaki ya kan. Saya sekarang sering nyetir sendiri olahraga saya, karena saya ngelihat waktu pakai supir saya tuh tidur terus. Jadi sekarang nyetir sendiri lebih sehat. Oh gitu ya. Paling enggak refleks pikiran, sama kan parkir jalan juga ya, nggak stop di lobi. Hal kecil itu tiap hari kan paling enggak 2 jam saya nyetir kan, pulang pergi itu melatih gerakan otot-otot kita secara nggak langsung. Tiap hari olahraganya nyetir. Ya sambil setiap minggu berenang gitu. Nah, kalau untuk berenang berapa lama durasinya? Oh, sejam, Pak. Sejam. Itu lama, Pak, sejam? Iya, sejam. Setengah jam berenang, setengah jamnya ngomong-ngomong. Gitu. Ngobrol-ngobrol sama keluarga. Kan time untuk family di situ ya. Oh, jadi sekalian spend time-nya di akhir pekan, Pak ya? Iya, berolahraga bareng, berenang sama anak, ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol gitu di kolam renang gitu. Iya. Nah, kalau untuk travelingnya, plan-nya berapa? Sebulan berapa kali atau beberapa bulan berapa kali? Oh, nggak ada planning, tapi biasanya saya suka ada tugas kerja. Saya sendiri juga ada, selain asosiasi di Indonesia, saya ada asosiasi di ASEAN kan. Jadi mau nggak mau sering ke Malaysia sama Singapura. Terus ada bisnis juga. Jadi nggak tentulah. Kadang sebulan bisa 2 negara, kemarin bahkan 3 negara, Filipina, Kuala Lumpur, Singapura, ya dalam seminggu itu. Jadi memang harus bergerak terus, Pak ya, jangan stay di satu tempat ya. Itu termasuk kalau ke luar negeri itu kan bawa tas ke pesawat, turun, terus lihat-lihat mall itu kan jalan. Nah itu bagus itu, biasanya membakar itu kalori. Jadi tanpa disadari sudah melakukan olahraga, Pak ya? Sama naik kereta api, kalau di luar negeri kan nggak
ada kayak malas juga ya, apa-apa naik mobil, bisa naik kereta api, naik bus. Nah itu saya senang di luar negeri itu semua. Nah saya harapkan Jakarta bisa MRT-nya nanti dipakai. Cuma kan kurang banyak nih jurusannya. Kalau makin banyak, nah saya harapkan itu menjadi destinasi orang olahraganya, kerja nggak usah bawa mobil gitu. Oh gitu ya. Nah, kalau soal kuliner, apakah sudah mulai membatasi juga? Oh iyalah, itu gula udah lama saya nggak minum. Minum kopi pahit, gula jarang lah. Ya sama nasi dikurangin, itu wajib lah. Udah umur segini 50-an kan. Nasi dikurangin, gula, terus yang sifatnya fast food juga dikurangin. Banyak makan sehat lah. Ya. Tapi kalau untuk bobot kayaknya nggak bermasalah nih Pak ya? Agak lebih gede, kayaknya mesti turunin 3 kilo lah. Oh 3, nggak banyak tuh Pak. Gitu. Cukup dengan apa biasanya? Mengatur pola makan atau Pola apa? makan. Jadi begitu kurangin makan malam terutama. Kalau malam nggak makan seminggu turun gitu. Nah, sama ya olahraga tetap jalan itu. Jalan kaki itu nolong, bisa turunin sekilo. Lumayan Pak ya? Lumayan. Kalau meeting malam jadi solusinya apa tuh? Kalau nggak ada makan malam? Jadi kalau ada meeting tuh saya makannya dari pagi udah tahu nih jadwal meeting banyak nih. Wah bakal meeting kan. Makannya udah dikit-dikit dari makan siangnya dikit, ngopinya dikit, jam 3, entah malam dikit. Jadi udah dikurangin. Kalau kan udah ada jadwal nih, ya udah kita udah tahu nih bakal makannya banyak berapa kali gitu. Kita kurang kan nggak enak juga meeting nggak makan apa-apa kan. Sambil ngobrol makan dikit. Kopinya separoh misalnya, kuenya dipotong seperempat, kayak gitu. Soalnya yang namanya kesehatan itu sangat penting ya Pak ya? Iya makanya sekarang ini retail kita banyak investor baru buka, anggota kami juga dari Malaysia udah buka kayak apotek gitu di mall. Makin banyak retail healthy ya yang buka di Indonesia tuh ramai semua. Bagus. Ya kalau disebut merek Watson, terus Guardian itu banyak sekarang yang kayak gitu. Tok Welling ya dari Malaysia juga buka baru. Itu indikator Pak ya kalau banyak retail kesehatan yang ada itu ya. Sekarang malah yang turun itu fashion. Jadi orang sekarang udah mau simple tapi kesehatannya naik. Karena investasi kesehatan juga mahal Pak ya. Kecantikan dan kesehatan biasanya jadi Itu satu. Pak, ya? Iya, jadi dia kulitnya sehat, badannya sehat, luarnya juga gitu. Biar orang nggak ke Korea Pak ya kalau untuk apa-apa. Iya. Terutama jangan ke Malaysia lah beli obat. Ngapain lagi? Di Indonesia udah ada toko obat. Nah, ini banyak PR nih. Belanja di Indonesia aja tuh kayaknya harus Pak Kemenko Equin tuh menjadi koordinator bersama seluruh asosiasi dan KL, Kementerian Lembaga. Oke Pak, semoga menginspirasi Pak. dan selalu sehat dan bisa melaksanakan aktivitasnya Pak. Mas Edi, terima kasih Mas Edi. Ya. Terima kasih.